Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Mari kita belajar bersama soal PTK ya. Jadi kalau kemarin kan yang profesional, nanti kita lanjutkan setelah ini ya yang profesional. Ini PTK dulu biar ada variasi gitu. Oke, langsung saja nomor 1. Hari ini kita akan membahas sampai 20 soal ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nomor 1, PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Pendapat ini dikemukakan oleh yang benar adalah yang B, Card dan Kemis. Gitu ya, ini bisa dihafalkan juga teman-teman. Nomor 2, maksud dari self-reflective inquiry adalah penelitian yang berbasis refleksi diri, metode yang longgar dan sebagainya, berbasis hasil pengamatan, disesuaikan dengan kemampuan guru. Ini secara arti yang A ya, self-reflective inquiry. Jadi dia berbasis refleksi diri gitu. Oke. Nomor 3. Dibandingkan dengan penelitian formal, sampel yang digunakan dalam PTK termasuk jenis sampel apa? Kasus khusus, yaitu kelas gitu. Karena PTK itu kan dilaksanakan khusus untuk satu kelas gitu ya. Ini kalau menurut saya. Nomor 4. Perbedaan antara PTK dan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai. Terletak pada A. Teori belajar yang akan diuji, B. Temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan, C. Perbaikan hasil belajar siswa, D. Meningkatnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian. PTK itu kan penelitian tindakan kelas, jadi sebenarnya dia itu ingin meningkatkan kemampuan siswa, dia ingin memperbaiki hasil belajar siswa gitu. Jadi lebih ke yang C gitu. Kalau saya condongnya yang ke C. Nomor 5. Nomor 5 ini ya. Manfaat PTK bagi sekolah adalah meningkatkan apa? Meningkatkan apa? A. Kemampuan guru di bidang instruksional. B. Kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. C. Daya inovasi pada diri guru. D. Kualitas pembelajaran di sekolah. Kalau bagi sekolah otomatis pastinya ingin meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang C. Berikut adalah keterbatasan PTK dibanding dengan penelitian formal. Kecuali. Nah, peneliti validitas metodologi instrumen. Yang tepat yang mana? Yang D, instrumen. Kenapa? Karena instrumen pada PTK itu otomatis kan sudah divalidasi gitu. Nomor 7. Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar PTK dapat diterapkan secara kelembagaan. Nah, mana ini? Kecuali juga. Agar bisa dilaksanakan, agar bisa diterapkan secara kelembagaan. A. Dukungan dari pihak sekolah. B. Kebebasan bagi guru untuk melakukan penelitian di kelasnya. C. Pengawasan dari kepala sekolah. D. Kerjasama antar personil sekolah. Kalau saya cenderung yang C. Kenapa? Karena kepala sekolah tidak harus mengawasi PTK begitu. Sedangkan dukungan dari pihak sekolah tentunya kan pasti iya gitu. Yang B, kebebasan untuk melakukan PTK iya, terus kerjasama antar personil sekolah iya pasti juga. Cuman kalau yang C kalau menurut saya kurang pas ya, karena kepala sekolah tidak harus mengawasi berjalannya PTK itu gitu. Nomor 8. Langkah awal PTK oleh guru dimulai dengan melakukan perumusan masalah, identifikasi masalah, C. Analisis masalah, D. Pembatasan masalah. Nah, otomatis kalau mau melakukan penelitian itu berarti harus melakukan apa dulu? Identifikasi masalah gitu ya. Baru setelah identifikasi masalah itu nanti kita bisa membuat
perumusan masalah. Nomor 9. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan analisis masalah. Kecuali, nah ini kecuali lagi ya, yang bisa ditempuh untuk melakukan analisis masalah. Kecuali A. Melakukan refleksi, B. Mengkaji dokumen-dokumen kelas tentang siswa, C. Berdiskusi dengan teman sejawat, yang D. Melakukan studi banding ke sekolah yang lain. Kalau menurut saya yang D ya. Nah, ini tidak relevan dengan analisis masalah gitu. Lagi pula kan setiap sekolah itu punya masalahnya masing-masing. Nomor 10. Hipotesis tindakan adalah A. Tindakan perbaikan yang dirancang pada saat menyusun rencana perbaikan, B. Alternatif tindakan perbaikan yang akan diuji cobakan, C. Dugaan-dugaan. Nah, kata kuncinya di sini ya teman-teman. Hipotesis, dugaan-dugaan gitu. Berarti jawabannya yang mana? Yang C gitu. Lanjut. Nomor 11. Langkah awal dalam melaksanakan PTK adalah A. Menentukan metode, B. Mempersiapkan diri, C. Menyusun rencana pembelajaran dan skenario tindakan, D. Mempersiapkan sarana. Oh ini yang C otomatis ya, jelas. Langkah awal otomatis kan menyusun rencana pembelajaran dulu begitu. Nomor 12. Yang dimaksud dengan high inference observation adalah model pengamatan apa? A. Tanpa penafsiran, B. Langsung sebagaimana yang teramati, C. Tidak langsung, D. Butuh penafsiran. Nah ini secara istilah saja lah. Secara istilah high inference observation itu kan berarti jawabannya yang D gitu. Artinya dia butuh penafsiran oleh pengamat gitu. Nomor 13. Jika seorang guru ingin mengetahui suasana verbal dan nonverbal sekaligus, maka ia akan melakukan observasi apa? Terfokus, sistematis, terstruktur, terbuka. Yang sistematis kalau menurut saya. Jadi kalau ingin tahu suasana verbal dan nonverbal, berarti kan observasinya itu harus sistematis, urut seperti itu ya, agar nanti bisa ditemukan hasil yang baik, hasil yang valid gitu. Nomor 14. Berikut adalah teknik-teknik lain di samping observasi yang dapat digunakan guru sebagai peneliti PTK untuk mengumpulkan data. Kecuali, nah ini hati-hati ada kecuali lagi. Jadi selain observasi itu, PTK bisa mengumpulkan data lewat apa saja kecuali wawancara bisa enggak? Bisa. Studi dokumen kelas bisa. Pengisian kuesioner, survei iya, yang ini ya, yang C gitu. Kecuali pengisian kuesioner gitu. Nah, nomor 15. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat A. Sebelum menyusun proposal, B. Sesudah mengidentifikasi masalah, kecoret. C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan, D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Berarti yang D ya. Refleksi paling tepat itu adalah ketika sudah ada upaya perbaikan terus direfleksi. Kalau hasilnya masih kurang, berarti hasilnya masih belum memuaskan, maka kita akan lanjut ke siklus 2. Seperti itu. Nanti siklus 2 selesai, kemudian refleksi, kemudian siklus 3 gitu. Nah, dan seterusnya. Nomor 16. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya, B. Merevisi pedoman observasi, C. Menyusun proposal PTK, D. Menentukan metode yang akan digunakan. Oh ini yang A ya, perencanaan tindak lanjut berarti menyusun tindakan perbaikan gitu. Nomor 17. Apabila sebagian besar siswa Anda malas mengerjakan tugas-tugas yang Anda berikan, maka PTK yang akan Anda laksanakan dapat dikategorikan ke dalam domain malas mengerjakan tugas. Berarti ini masalah kedisiplinan belajar gitu ya.
Nomor 18. Berikut kriteria mana yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak. Itu. Kecuali masalah pembelajaran bersifat spesifik, guru mampu melaksanakannya, relevan dengan dengan pengembangan sekolah. Kemudian yang D, mendapat persetujuan dari kepala sekolah gitu. Nah, di sini yang perlu ditimbangkan sebelum menentukan apakah itu layak diteliti atau tidak, otomatis kalau menurut saya yang perlu ditimbangkan masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa tentu saja, guru mampu melaksanakannya tentu saja, relevan dengan pengembangan sekolah, mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Menurut saya sih yang kalau saya lebih condong ke yang C ya, yang D ya, mendapat persetujuan dari kepala sekolah, karena ini yang di poin pentingnya adalah apakah masalah yang muncul itu layak diteliti atau tidak gitu. Berarti kan kita lebih ke esensinya ya. Kalau persetujuan kepala sekolah ini kan lebih kepada administratifnya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau teman-teman ada pendapat lain mungkin bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nomor 19. Bagi guru yang meneliti PTK, langkah awal dalam analisis masalah adalah langkah awalnya melakukan kajian dokumen kelas, melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di kelas, mewawancarai siswa, memberikan tes formatif. PTK itu selalu diawali dengan introspeksi diri gitu ya. Karena untuk perbaikan harus tahu dulu kesalahan bagaimana pembelajaran kemarin-kemarin. Nah, seperti itu terkait dengan introspeksi diri. Nomor 20 ya, the last but not least, terakhir gitu ya. Hasil analisis masalah menunjukkan 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran. 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah. 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasar kasus-kasus di atas adalah kecuali. Nah, hati-hati, ini ada kecuali lagi. Jadi yang berarti ini yang ditanya adalah masalah yang bisa dirumuskan kecuali. Berarti yang rumusan yang salah gitulah ya istilahnya. A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? Nah, ini ya. Yang A. Itu berarti termasuk yang benar. Yang B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? Nah, sama. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Yang D. Bagaimana cara saya memotivasi siswa gitu agar mau bertanya? Saya kira yang A, yang B, yang D ini kan sistematis ya, maksudnya dia adalah masalah yang berdasarkan langsung ke hasil analisisnya gitu. Maka yang tepat jawabannya yang nomor 20 adalah yang C gitu. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sudah selesai pembahasan kita 1-20. Nanti PDF orek-orekan ini akan saya berikan link di kolom deskripsi. Silahkan langsung dibaca saja di situ, di download. Kalau belum ada berarti belum saya PDF kan, tapi insya Allah sesegera mungkin akan segera saya tulis di kolom deskripsinya gitu. Oke, cukup, semoga bermanfaat, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.